Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Gestalt Principles. Jadi, Gestalt sendiri berasal dari psikologi persepsi pada tahun 1920-an. Secara sederhana, Gestalt berarti keseluruhan lebih dari sekedar sejumlah bagian-bagiannya. Prinsip ini banyak digunakan dalam dunia desain untuk membantu otak manusia mengelompokkan dan memahami visual dengan lebih mudah. Terdapat beberapa prinsip utama dalam Gestalt. Ada 9. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah similarity atau kesamaan. Elemen-elemen yang mirip dalam hal bentuk, warna, atau ukuran akan dipersepsikan sebagai satu kelompok. Prinsip ini penting untuk menciptakan konsistensi dan pola dalam desain. Jadi, otak manusia cenderung mengelompokkan benda-benda yang memiliki kesamaan warna, ukuran, atau bentuk sebagai satu kelompok. Kemudian yang kedua adalah proximity atau kedekatan. Elemen yang berdekatan akan dianggap memiliki keterhubungan. Karena itu jarak antar elemen sangat berpengaruh dalam pengelompokan informasi. Jadi seperti yang bisa kita lihat di contoh gambar ini, kedekatan jarak antara satu objek dengan objek yang lainnya cenderung membuat otak manusia untuk berpikir bahwa titik-titik ini yang lebih dekat adalah berkelompok dibandingkan dari titik yang ini dengan titik yang ini. Jadi otak kita menangkap seakan-akan ini adalah satu kesatuan, ini adalah satu kesatuan yang kedua, ini adalah satu kesatuan yang ketiga. Lalu poin yang ketiga adalah continuity atau kelangsungan. Mata manusia cenderung mengikuti alur visual yang paling mulus. Desain yang baik perlu memadu arah pandangan, misalnya dengan menggunakan pola Z shape atau F shape. Jadi bisa kita lihat dari contoh yang ini, otak kita akan cenderung menganggap arah yang paling simple adalah sekelompok atau sejalur meskipun warnanya berbeda. Seperti yang ini, bisa saja otak kita pasti lebih cepat menangkap satu alur yang ini karena ini bentuknya lebih mudah dibandingkan dengan yang ungu ini. Kemudian poin keempat adalah closure atau penutupan. Jadi, otak manusia memiliki kecenderungan untuk melengkapi bentuk yang tidak sempurna. Prinsip ini sering digunakan dalam logo atau ilustrasi minimalis. Seperti pada contoh foto ini, di foto ini hanya ada beberapa bentuk persegi 5 yang kalau misalnya kita tarik garis akan membentuk bola. Tapi karena di sini sebenarnya tidak ada garis, cuma otak kita lebih cenderung untuk melengkapi garis-garis yang tidak ada. Berikutnya, yang kelima adalah figure ground atau gambar dan latar. Jadi prinsip ini membantu kita membedakan konten utama dengan latar belakang. Karena otak kita cenderung menangkap ada objek, ada juga background gitu. Kontras yang jelas akan membuat fokus visual lebih kuat. Jadi otak kita pasti cenderung untuk menangkap bahwa misalnya dari contoh ini nih, entah kita menangkap duluan gambar yang ini, pilar di tengah, otak kita akan secara otomatis menganggap bahwa yang hijau-hijau ini, bentuk yang hijau ini adalah backgroundnya. Atau kalau otak kita menangkap lebih dulu gambar dua wajah hijau ini,
otak kita akan otomatis menggambarkan bahwa yang ungu ini adalah backgroundnya. Kemudian yang ke-6 adalah symmetry and order atau simetri dan keteraturan. Jadi simetri dan keteraturan menciptakan keseimbangan visual. Grid layout sering digunakan agar tampilan terlihat rapi dan mudah dipahami. Kemudian yang ke-7 adalah pregnance atau kesederhanaan. Jadi, otak manusia lebih mudah memahami bentuk yang sederhana dan jelas. Karena itu penting untuk menyajikan hierarki visual yang ringkas agar informasi cepat dipahami. Kemudian yang ke-8 adalah common region atau kesamaan wilayah. Jadi elemen yang berada dalam satu wadah atau container akan dianggap sebagai satu kelompok. Contoh penerapannya kita dapat lihat pada desain card atau section di antarmuka aplikasi. Contohnya seperti ini. Jadi walaupun dua elemen ini berbeda, lingkaran dan persegi, yang satu biru yang satu hijau, tapi karena ada card di sini, ada wilayah yang membatasi atau yang mengelilinginya, maka otak kita akan otomatis menganggap bahwa ini adalah satu kesatuan. Begitu pula yang ini. Lalu ke-9 dan yang terakhir adalah common fate atau kesamaan gerak. Elemen yang bergerak bersamaan akan dipersepsikan memiliki keterkaitan. Prinsip ini banyak digunakan pada animasi dalam user interface. Jadi ini bukan contohnya, ini karena ini tidak bergerak. Jadi common fate ini bisa kita, misalnya ada satu website yang dia itu sebenarnya berbeda bentuknya. Maksudnya mungkin itu adalah satu bentuk informasi yang bentuknya tuh berbeda-beda, ada gambar, ada tulisan. Namun ketika tapi diaturnya itu gambarnya bergerak ke arah yang sama gitu. Jadi otak kita tuh menganggap bahwa seakan-akan gambar dan tulisan itu adalah satu kesatuan yang sama. Mungkin entah tulisan itu adalah deskripsi dari gambar tersebut atau semacamnya. Jadi kesimpulannya, Gestalt Principles merupakan dasar penting dalam desain karena membantu menyampaikan informasi secara lebih jelas. Kemudian juga dengan teratur dan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa desain bukan hanya soal estetika atau tampilan cantiknya, melainkan juga tentang bagaimana kita memahami cara otak manusia menerima dan memproses informasi visual. Di sini juga ada beberapa tips untuk menggunakan prinsip-prinsip Gestalt ya. Seperti contohnya di Common Fate ini, gunakan motion untuk grup terkait. Jadi grup-grup yang terkait itu motionnya itu disamain gitu agar kita tuh nggak bingung kalau misalnya arahnya berbeda. Terus kemudian juga di Common Region gunakan card dan section seperti contohnya di sini. Ini disebutnya card dengan ada card ini, jadi dia ini adalah satu kesatuan yang utuh. Hindari terlalu banyak kotak, desain jadi berisik. Maksud berisik di sini mungkin jadi terlalu ramai gitu. Jadi orang menganggap sulit menangkap pesan utama dari desain tersebut. Kemudian di pregnance atau kesederhanaan, kurangi ornamen tidak penting. Jadi jadi kita harus mendahulukan penyampaian pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens dari desain kita sebelum
sebelum estetika dari desain kita. Seperti itu. Mungkin sekian dari aku untuk video kali ini tentang Gestalt Principle, and see you on the next video.